Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita dapat bersama-sama di hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, beribadah kepadanya. Baik saudara-saudara yang di tempat ini saat ini maupun yang di rumah masing-masing yang beribadah secara online. Sungguh satu anugerah Tuhan jika hari ini kita diberi kesempatan kembali dapat mengalami hadirat Tuhan, menerima berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Saudara-saudara, satu kesempatan yang selalu tidak terulang dalam hidup kita, dan momen ini adalah momen yang sama, yang tidak akan terulang, tapi setiap kali kita datang, itulah momen yang terindah bagi kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama kita mempersiapkan hati kita berdoa memohon berkat Tuhan untuk ibadah kita dan saat kita mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena saat kami menghampirimu, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang maha besar, maha pengasih. Engkau Allah yang mendengar seru doa umatmu, Engkau Allah yang memahami segala kondisi, permasalahan dan pergumulan di dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, saat kami kembali menghampirimu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami. Dan biarlah Tuhan berikanlah hati kami seorang murid yang mendengar dan belajar firman-Mu. Berilah kami hati seorang hamba yang mendengar dan mentaati firman-Mu. Kami menyadari segala keterbatasan dan kekurangan kami. Mohon Roh Kudus memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Biarlah Tuhan urapan-Mu dan kuat kuasa Engkau nyatakan dalam pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau berkenan memberkati setiap kami yang beribadah saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya bersyukur sekali hari ini dapat bersama-sama dengan saudara. Dan tema yang akan kita renungkan hari ini bersama-sama adalah mencintai rumah-Mu, menghanguskanku. Satu tema yang unik sekali. Nah, tema ini diambil daripada satu ayat di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 69 ayat yang ke-10. Saudara, kalau kita mencintai seseorang, saya percaya saudara akan memberi perhatian yang ekstra kepadanya. Saudara tidak segan-segan untuk juga memberikan suatu dukungan, dan saudara juga tentunya karena kasih sayang kepadanya, saudara tentu juga cemas akan keadaannya. Saudara tidak terhindar lagi, saudara-saudara, segala yang kita ingin nyatakan di dalam kehidupan kita kepada seseorang yang kita kasih, saudara, itu menjadi sesuatu yang kita prioritaskan. Saudara, demikian pula saudara-saudara apa yang dinyatakan di dalam Mazmur yang ayat yang ke-69, ayat yang ke-10 ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudara, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Saudara, tentu saja pemazmur yang dari banyak pemahaman mengatakan bahwa mazmur ditulis oleh Raja Daud, walaupun ada sebagian yang menyatakan bahwa sebenarnya lebih tepat sepertinya orang yang tertawan meninggalkan kampung halamannya, kemudian mengingat rumah Tuhan, dan kemudian menjadi cemas dan kemudian menjadi khawatir. Tetapi saudara-saudara, apapun yang ingin menjadi kesimpulannya, pengertian bahwa pemahaman tentang Raja Daud yang menulis bagian firman Tuhan ini lebih banyak yang menyetujuinya. Saudara, Mazmur 69 ayat 10 mengungkapkan dalam ekspresi kata-kata yang sangat unik ini. Mencintai rumah Tuhan menghanguskanku. Apa yang menjadi permasalahan dalam rumah Tuhan itu juga masalahku. Di dalam hal ini saudara, pemazmur bahkan mengatakan kata-kata yang mencela Engkau itu telah menimpa aku. Saudara, demikian pula saudara apa yang terjadi kepada orang-orang yang kita kasihi, sama seperti yang saya katakan, itu selalu saudara menjadi masalah kita karena kita mencintainya. Pemazmur begitu mencintai Tuhan dan dia mencintai rumah Tuhan. Saat-saat dia mengalami berbagai permasalahan, saudara, yang melatar belakangi Mazmur 69:10 ini, saudara.
Dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan, menyatakan berbagai permasalahan yang dialami. Tetapi kemudian saudara, dia mengalihkan kepada pandangannya, arah pemikirannya kepada Allah yang menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara, pengertian yang diberikan oleh Mazmur 69 ini saudara, juga saudara di dalam perjanjian baru saudara-saudara, itu dinyatakan pada saat Yesus melakukan saudara-saudara pembersihan bait Allah pada waktu itu. Ada orang yang jual beli yang tidak selayaknya terjadi di rumah Tuhan, maka di dalam perjanjian baru dicatat Yesus mengusir mereka yang berjual beli di rumah Allah. Lalu murid-muridnya dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku. Saudara, kondisi yang sama, saudara-saudara, kondisi yang berbeda, tetapi cinta yang sama tentang rumah Tuhan, saudara-saudara, yang diungkapkan di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa demikian Yesus begitu mencintai rumah Tuhan, dia tidak ingin ada sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak selayaknya terjadi. Nah, saudara-saudara, inilah yang dikutip oleh Yohanes, saudara, saat dia menulis, saudara-saudara, mencatat kembali peristiwa pembersihan bait Allah. Saudara, namun kita akan sama-sama untuk merenungkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rumah Tuhan. Saudara-saudara, dan bagaimana saudara seharusnya kita itu secara konkret, saudara, di dalam kita menyatakan kita mencintai rumah Tuhan. Saudara, kita melihat saudara-saudara, sebenarnya kata cinta kepada rumah Tuhan atau bait, saudara ya, bait, satu kata yang sebenarnya dipakai di dalam bahasa Ibrani, yang di dalam pengertiannya adalah sebagai tempat tinggal yang dikaitkan dengan kediaman. Saudara-saudara, kata ini sebenarnya tidak berarti hanya satu bangunan atau tempat, tapi juga termasuk orang yang di dalamnya. Kalau saudara hari ini mengatakan mencintai rumah Tuhan, apakah mencintai gedungnya atau mencintai orang-orang di dalam rumah Tuhan atau keluarga Tuhan? Saudara-saudara, ini satu hal yang kita perlu jelas, saudara-saudara, karena jujur kalau kita mencintai keluarga kita tentu tidak mencintai rumah kita dalam pengertian bangunan, tapi kita mencintai orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pintu rumah saya rusak, tetapi ada orang di rumah saya sakit, saya lebih mencintai memberi perhatian kepada yang sakit daripada pintu yang rusak itu. Seperti itu, saudara. Ya, saudara-saudara, di dalam pemahaman kita lebih lanjut, saudara, kita akan memahami sebenarnya kata itu sebenarnya juga rumah Tuhan itu bisa berarti bangunannya. Tapi lebih saudara-saudara yang ditekankan adalah the household of God. Adalah keluarga Tuhan. Orang-orang yang tinggal di rumah Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kita lebih lanjut, saudara, memahami tentang pengertian gereja, saudara-saudara, atau eklesia, saudara, di dalam bahasa Grekanya, Yunani. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus yang di atas batu karang ini, aku mendirikan eklesia atau jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kita kembali melihat, saudara, sesuatu kejelasan, saudara-saudara, bahwa yang dimaksudkan dengan rumah Tuhan itu sebenarnya lebih diutamakan adalah orang-orang yang di dalam rumah Tuhan. Saudara, kita tahu di dalam perjanjian lama ada dua bait Allah yang luar biasa yang pernah dibangun. Yang satu kita tahu dibangun oleh Raja Sulaiman. Di dalam kejayaannya, saudara, tidak ada yang bisa menandingi kemewahan daripada bait Allah pada waktu itu. Lalu saudara, pada waktu umat Tuhan meninggalkan Tuhan, mereka berdosa. Tuhan mengizinkan, saudara, bait Allah yang demikian luar biasa itu kemudian dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, saudara. Nah, saudara-saudara, bukan bangunan yang paling penting, tapi orangnya, saudara, yang di dalam. Saudara-saudara, umat Tuhan, saudara-saudara, yang beribadah kepada Tuhan. Lalu, saudara, di zaman Zerubabel, saudara-saudara, bait Allah itu kembali, saudara, dibangun.
saudara-saudara, barangkali tidak semewah yang zaman yang dibangun oleh Raja Soleman, tetapi saudara-saudara juga merupakan satu bangunan yang luar biasa. Yang kemudian bangunan ini pun dihancurkan, saudara-saudara. Pada abad setelah Masehi tahun 70-an, saudara. Yang menjadi nubuat Tuhan Yesus dikatakan satu batu pun tidak terletak di atas batu yang lain. Saudara, kita menyadari, saudara-saudara, bait Allah yang demikian mewah yang diizinkan Tuhan dibangun, saudara, itu hanya bangunan, saudara-saudara. Tetapi eklesia yang dikaitkan dengan rumah Tuhan itu, saudara, adalah sebenarnya jemaat Tuhan. Orang-orang yang beribadah, saudara-saudara, kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang telah menerima anugerah Tuhan, bersatu di dalam ibadah. Menyembah Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang membuat hati kita barangkali hari ini begitu rindu, saudara-saudara, untuk kita itu bersama-sama di rumah Tuhan. Bukan karena bangunannya. Kalau hari ini kita katakan ibadah di GMI Immanuel. Nah, saudara, tentu kita tidak mengatakan bahwa Allah tidak ada di mana-mana, hanya di GMI Immanuel. Kita tidak mengatakan itu, saudara. Karena Allah Maha ada. Tetapi saudara, kita tidak bisa menyangkali di GMI Immanuel ada orang-orang kita kenal. Orang-orang yang sering beribadah bersama-sama. 2 tahun yang silam, saudara-saudara, di mana kita masih bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Suatu persekutuan, sesuatu yang terjalin di dalam kehidupan umat Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, apa yang membuat saudara begitu mencintai GMI Immanuel? Saudara, tentu bukan bangunannya, walaupun bangunannya ini pun luar biasa, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya ingat sekali pada waktu dedikasi gedung ini saya juga hadir. Luar biasa, saudara-saudara, mendengar kesaksian yang telah dinyatakan pada waktu itu. Sampai ada satu gedung gereja di tempat ini. Tetapi saudara-saudara, yang kita lebih utamakan, saudara, sebenarnya bukan gedungnya itu, tapi orang-orang yang bersama-sama kita di dalam ibadah ini, saudara-saudara. Kalau kita bersama-sama dengan orang-orang kita kenal yang Tuhan bawa bersama-sama, saudara, dalam pengalaman secara histori, mungkin kita berjalan bersama-sama sekian tahun di dalam kita menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita untuk kita kembali ke rumah Tuhan bersama-sama beribadah. Saudara, satu ayat yang pernah diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 84 ayat yang 11, demikian firman Tuhan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara-saudara, demikian rindunya saudara-saudara untuk bersama-sama dengan umat Tuhan. Saudara, ungkapan-ungkapan seperti inilah harus ada dalam hati kita. Saudara, di dalam masa-masa yang sulit di dalam pandemi ini, banyak hal yang terjadi di dalam sekeliling hidup kita. Banyak kisah, banyak kesedihan yang kita dengar. Selama 2 tahun ini orang-orang yang kita tidak ketemu, kemudian mereka telah kembali ke Tuhan dan kita tidak ketemu lagi mereka. Orang-orang yang tadinya kehidupannya berjalan dengan cukup baik, lancar, harus menghadapi pergumulan-pergumulan dalam usaha dan pekerjaan. Orang-orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Orang-orang yang terpapar karena COVID ini, saudara. Mereka yang mengalami berbagai pergumulan, termasuk pergumulan-pergumulan dalam keluarga, saudara, karena kesulitan ekonomi dan permasalahan. Saudara, pada waktu kita mengatakan kita mencintai rumah Tuhan, biarlah hati kita tidak berpikir hanya kepada satu upacara atau seremonial, atau sesuatu yang dikaitkan dengan kehidupan di mana kita bisa menikmati ibadah-ibadah yang luar biasa di gereja. Tapi saudara, hati kita saudara terpanggil untuk mencintai orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Saudara, tidak kurang generasi-generasi muda yang bergumul, saudara, yang saat ini sulit sekali mendapatkan pekerjaan dan berbagai permasalahan yang ada. Saudara, seberapa jauh kehidupan umat Tuhan itu menjadi satu jawaban bagi saat ini, saudara, saat kita menghadapi kesulitan permasalahan yang seperti hari ini. Saudara, kalau kita ingin bertanya, saudara-saudara, untuk kita memberikan satu jawaban tentang mengapa, saudara, kita harus
apa atau apakah yang menjadi saudara alasan yang demikian mendalam untuk kecintaan kita akan rumah Tuhan? Saudara, kita tidak lagi ragu-ragu untuk akan memberikan jawaban yang jelas seperti ini, saudara-saudara. Saudara, saya memberikan sedikitnya 3 alasan saudara untuk saya renungkan bersama-sama dengan saudara. Mengingat bahwa yang dimaksudkan dengan rumah Tuhan itu tidak hanya sekedar bangunan, tetapi umat Tuhan yang Tuhan telah bawa bersama-sama dengan kita. Saudara, yang pertama saudara-saudara adalah, saudara, karena kita rindu beribadah kepada Tuhan dan persekutuan antar umat Tuhan. Saudara, kerinduan kita akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, barangkali saudara bisa menjawab, ya saya hari ini tidak ke gereja pun saya dapat beribadah di rumah masing-masing. Benar saudara-saudara. Saudara, karena Allah Maha ada, di rumah pun saudara bisa beribadah. Tetapi saudara, permasalahannya bukan saudara-saudara sekedar urusan pribadi saya. Saudara, yang namanya gereja itu saudara-saudara adalah juga satu persekutuan umat Tuhan. Itu yang diartikan dengan eklesia tadi saudara-saudara dalam pemahaman tentang gereja. Orang-orang yang dipanggil bersama-sama saudara-saudara. Saudara, saya ingin sekali membuat penjelasan yang seperti ini saudara. Saya tidak tahu apakah yang menjadi pengalaman kita saudara selama 2 tahun ini. Saya kira pertama-tama kita harus beribadah masing-masing, melihat layar atau bayangan saudara-saudara, mendengar pembicara untuk menyampaikan firman Tuhan melalui suara di dalam layar atau hanya suatu bayangan di dalam layar itu. Saudara-saudara, kita mungkin tidak terbiasa di awal-awalnya, tapi 2 tahun sudah berlalu saudara-saudara. Saya coba untuk menanyakan beberapa jemaat yang khususnya sudah lanjut usia, bagaimana pengalaman mereka? Jawabannya tentu berbeda-beda, tapi kebanyakan juga mulai terbiasa dengan ibadah seperti ini. Mereka sudah mulai terbiasa dan merasa agak nyaman juga ya, tidak repot minggu-minggu harus ke gereja, di rumah juga sama beribadah kepada Tuhan. Sama saja. Saudara, kita tidak menyalahkan saudara karena memang kita beribadah di mana saja saudara. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tetapi Allah adalah roh dan kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Itu pun kita memahami kebenaran itu saudara. Tetapi yang membuat kita hari ini saudara-saudara rindu untuk kembali bersama-sama adalah karena persekutuan yang kita sangat butuhkan di antara umat Tuhan. Persekutuan yang tidak bisa dibatasi oleh social distancing. Saudara, hari ini barangkali telinga kita terbiasa dengar pengertian jaga jarak ya saudara. Hari ini pun saudara duduknya itu jaga jarak dan hanya beberapa banyak. Sekian cuma sedikit sekali, kebanyakan sudah di rumah. Jaga jarak saudara-saudara, tetapi saudara-saudara tidak ada yang bisa membatasi kita untuk jaga jarak di dalam fellowship kita. Persekutuan kita dengan umat Tuhan, itulah yang membuat hati kita begitu merindukan saudara-saudara untuk kita itu bersama-sama. Namun saudara-saudara, apakah pandemi ini menjadi alasan untuk kita tidak lagi mementingkan persekutuan? Saudara, kita masing-masing punya pergumulan. Tetapi saudara-saudara itu tidak menutup hati kita untuk tetap dekat dengan saudara-saudara seiman kita melalui berbagai fellowship yang kita dapat jalin. Barangkali suatu perhatian melalui WhatsApp call saudara, melalui video call saudara, melalui perhatian yang saudara berikan, menjalin satu persekutuan. Social distancing tidak menjadi fellowship distancing saudara dalam kehidupan umat Tuhan. Karena saudara-saudara itu yang kita rindukan. Betapa banyak orang yang saat ini mengalami berbagai permasalahan di dalam kehidupan yang sangat membutuhkan saudara-saudara perhatian-perhatian daripada sesama umat Tuhan. Dan kita tidak bisa mengandalkan itu hanya sekedar untuk pelayan pekerja Tuhan di gereja, majelis gereja, dan orang-orang yang melayani sebagai hamba Tuhan di gereja. Saudara, tapi masing-masing kita, saudara. Satu kali saudara saya ditelepon oleh seorang RT, kami berbincang-bincang melalui telepon. Saya terharu sekali saudara melihat sesuatu yang dinyatakan oleh RT. Dia katakan, Bapak, di sekitar kami ada orang-orang yang isoman. Satu keluarga Pak, dan ada beberapa keluarga yang seperti itu. Tentu mereka tidak bisa kemana-mana, kami menggerakkan warga untuk memberi perhatian kepada tetangga. Jadi kita giliran Pak untuk masak dan kita berikan bantuan. Saudara, luar biasa, saudara.
Saudara, hari ini di mana-mana saudara ada satgas untuk mereka yang di dalam kesulitan seperti ini. Barangkali gereja-gereja Tuhan perlu juga ada satu satgas yang seperti ini untuk umat Tuhan, untuk berikan perhatian kepada mereka-mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian. Saudara, barangkali yang kita berikan tidak banyak, tapi kalau semua orang bisa memberi, saudara-saudara, maka semua orang akan sungguh-sungguh mengalami satu anugerah di dalam fellowship kita sebagai umat Tuhan. Tidak dibatasi tentunya hanya umat Tuhan, kita sesama kita, tapi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Saudara, saya mendengar satu berita, saudara, yang mengharukan juga. Tentang sepasang suami istri di satu kota, saudara. Dia perhatian sekali kepada mereka-mereka yang sehari-hari berupaya dan juga menikmati nafkah sehari. Saudara, dia menyiapkan, saudara, makanan yang lebih, hanya mungkin 10 porsi. Saudara, dia bagikan kepada yang sekitar dia aja, saudara, yang dekat-dekat, yang memang kesulitan. Ya saudara-saudara, karena saat-saat yang beberapa waktu yang lalu kan begitu sulit karena pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan. Saudara-saudara, gerakan ini saudara kemudian diikuti oleh banyak orang yang ikut mengambil bagian. Tadinya hanya 10 porsi, saudara. Hari ini saya mendengar katanya sudah sampai 1000-an porsi, saudara. Di mana begitu banyak orang terlibat juga ikut mengambil bagian. Pada waktu semua orang ingin memberi perhatian, maka lebih banyak orang yang akan mendapatkan perhatian. Saudara, saya berpikir, saudara-saudara, apakah hari ini saudara-saudara kita itu ditantang tidak hanya menikmati ibadah kita, tapi juga kita ditantang untuk melayani orang-orang yang barangkali banyak yang tidak bersama-sama. Saudara, perhatian itu adalah juga menjadi satu jalinan fellowship yang dapat kita ikat, saudara-saudara, di dalam kasih kita kepada Tuhan. Saudara, 3 tahun yang lalu saya punya kesempatan, saudara, untuk mengunjungi satu gereja, saudara, yang di Amerika, saudara, satu gereja yang menurut saya sesuatu yang belum pernah saya ketahui adalah Woodland Drive-In Church, saudara. Woodland Drive-In Church ini ada satu gereja, saudara, yang tidak seperti biasa, saudara. Dia tidak ada ruangan ibadah, tidak perlu ada bangku, saudara. Sayang tayangan ini tidak ada di dalam tayangan sekarang ini. Tapi saudara-saudara, mereka itu datang, hanya ada bagian depan gereja yang dimana menjadi mimbar. Tetapi mereka yang beribadah itu bawa semuanya di dalam mobil. Sehingga dinamakan sebagai drive-in church. Kalau saudara sekarang ada beli makanan drive-thru, ya. Nah saudara, ini saudara drive-in ke lapangan yang di depan gereja itu. Lalu di sana saudara menikmati ibadah itu di dalam mobil. Seperti itu yang diharapkan. Saudara, saya tidak bisa mengerti, saudara, mengapa ini bisa terjadi seperti itu, saudara-saudara. Karena menurut saya, sulit saya memahami, saudara, orang beribadah masing-masing dalam mobil dan setelah itu drive out, saudara-saudara, ya, keluar. Tidak lagi di dalam gereja. Bagaimana saudara-saudara itu terjadi? Lalu ada yang menjelaskan seperti ini kepada saya. Dia katakan ini adalah suatu kondisi yang spesial sekali. Karena mereka yang tidak leluasa untuk berinteraksi dengan orang lain. Barangkali karena sakit penyakit, barangkali ada masalah-masalah kejiwaan dan lain sebagainya. Sehingga mereka perlu terpisah. Saudara, waktu itu saya tidak bisa mengerti, saudara. Tapi saya tetap appreciate karena ada orang yang memperhatikan golongan tertentu orang yang barangkali membutuhkan seperti itu. Tapi saudara, kembali pada masa COVID ini, saudara, kita sebetulnya hampir seperti itu. Hanya berbeda aja versinya, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih, alasan yang paling kuat untuk kita bersama-sama di dalam ibadah kita, saudara-saudara, tentu adalah menyembah Tuhan. Saudara di tempat ini, saudara di rumah, kita sama-sama menyembah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, fellowship kita menjadi begitu penting untuk menjadikan kita tetap dekat satu dengan yang lain. Melalui berbagai perhatian, melalui berbagai tindakan-tindakan bantuan yang konkret kepada rekan-rekan kita. Saudara, yang kedua adalah saling melayani dan berbagi dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat penting sekali yang kita perlu
uh, tekankan di dalam kehidupan atau pertumbuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita bersama-sama, saudara, adalah suatu pelayanan. Tanpa pelayanan tidak seperti gereja. Tanpa berbagi dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara, ini menjadi kerinduan kita, saudara, saat kita datang kepada Tuhan. Karena kita merindukan supaya kita itu bisa, saudara-saudara, di dalam kita bersama-sama saling melayani. Tidak ada orang yang hanya dilayani dan tidak melayani. Di dalam kita bersama-sama selalu, saudara, terjadi kita melayani dan kita dilayani. Dan ini adalah pengertian saling itu. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara, inilah yang saya maksudkan dengan kehidupan bergereja, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, kehidupan bergereja itu bukan hanya kepentingan saya, tapi kepentingan kita bersama-sama, saudara-saudara. Di dalam hal inilah, saudara-saudara, kita perlu membangun satu kehidupan yang saling melayani, dan saudara-saudara, kehidupan yang saling berbagi, saudara-saudara. Saudara, hari ini jikalau saudara mendapatkan berkat di dalam apa saja, katakanlah di dalam pemahaman saudara, pemahaman saudara tentang pengenalan saudara kepada Tuhan, pengalaman-pengalaman saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang perlu kita bagikan kepada rekan-rekan kita. Barangkali ada orang-orang yang luput dari perhatian kita, tetapi saudara kenal dia. Saudara adalah orang-orang yang diutus di tengah-tengah kehidupan ini untuk membangun kehidupan dia. Saudara, apa yang kita maksud dengan cinta rumah Tuhan, saudara, jikalau itu adalah sesuatu yang abstrak. Tapi marilah kita terjemahkan cinta kepada rumah Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang konkret yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beritahukan orang-orang yang membutuhkan perhatian saudara, bahwa apa yang saudara alami di tengah-tengah pergumulan itu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Berikan perhatian saudara di dalam saudara mendoakan dia, untuk dia keluar daripada belenggu dan pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupannya. Saya kira itu menjadi suatu cinta rumah Tuhan yang konkret. Karena orang-orang yang di dalam kesatuan, di dalam eklesia itu, adalah rumah Tuhan. Rumah-rumah Tuhan, orang-orang yang di tengah-tengah masyarakat, mereka adalah gereja-gereja di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, inilah yang menjadi tantangan bagi kita hari ini, saudara-saudara. Karena kita tidak melayani program, kita melayani orang-orang yang kehidupan kita. Saudara, alasan yang ketiga, saudara, adalah bersama bertumbuh di dalam iman dan pengenalan terhadap Tuhan. Saudara, pengalaman saya menjadi satu berkat bagi pengalaman orang yang di sekitar saya. Pengalaman orang di sekitar saya menjadi berkat bagi saya. Di dalam pertumbuhan kita, saudara, kita sangat membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Saudara pernah mengingat tidak apa yang pernah saudara alami saat saudara sangat kecewa dan frustrasi? Apa yang saudara inginkan, saudara? Pada saat saudara sangat kecewa dan frustrasi, saudara butuh siapa, saudara? Saudara bukan butuh makanan, tapi saudara butuh seorang teman yang mendampingi saudara. Dia tahu kenapa saudara marah. Dia tahu saudara kenapa senang sekali. Saat saudara senang sekali, saudara membutuhkan orang-orang itu, saudara, yang menolong saudara, sehingga saudara tidak jatuh di dalam segala pergumulan. Saudara, ada 3 attachment setidaknya yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Pertama yang dimaksudkan dengan
Emotional attachment. Saudara, saya mengenal seorang saudara yang selalu beribadah di gereja. Ada pergumulan-pergumulan saya sering sharing kepada dia. Pada saat saya senang sekali, saya beritahukan dia mengapa saya senang. Pada waktu saya marah sekali karena ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya beritahukan dia. Dan dia mendengar, lalu dia juga menanggapi dan menolong kita untuk kita keluar daripada pergumulan itu. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang punya emotional attachment dengan kita. Attachment yang kedua adalah rational attachment. Seorang-orang yang butuh kita ajar rundingan, ada pergumulan yang kita butuh pengarahan, pencerahan daripada pembahasan-pembahasan yang terjadi. Saudara, kita butuh orang-orang yang bersama-sama kita untuk membangun kehidupan iman kita. Saudara, attachment yang ketiga itu adalah spiritual attachment. Orang-orang yang kita bisa berbagi hal-hal yang in-depth, hal-hal yang menyangkut tentang pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rohani kita. Orang-orang yang kepadanya kita tidak segan-segan untuk share tentang apa yang menjadi permasalahan kita dan kita minta didoakan. Tidak sekedar formalitas, saudara, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh kita percaya untuk dia berdoa di depan Tuhan untuk kita. Spiritual attachment. Saudara-saudara yang saya kasih, di dalam bersama-sama kita, di dalam eklesia, yang saya maksudkan gereja itu, saudara-saudara, kita bertumbuh dalam kehidupan iman kita. Nah, saudara-saudara, dan di dalam pengalaman-pengalaman inilah, saudara, kita lebih mengenal Tuhan. Apa yang kita alami dalam pandemi ini, saudara, tidak mudah. Tetapi apakah kita bertumbuh dalam kehidupan iman kita? Apakah kita di tengah-tengah kesulitan lebih mengenal Tuhan kita, saudara? Inilah gereja, saudara-saudara. Kecintaan kita kepada gereja harus membuat kita hari ini ingin menjadi bagian untuk membangun kehidupan iman orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Umat Tuhan. Kecintaan kita kepada gereja Tuhan, kita merindukan kita bertumbuh bersama-sama di tengah-tengah kesulitan ini. Kecintaan kita kepada rumah Tuhan membuat kita semakin mengenal kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah segala kelemahan dan kekurangan kita selalu cukup bagi kita. Saudara, 2 Petrus ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang ke-18 berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan kita bersama-sama hari ini di dalam kita bergereja dan berjemaat. Tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kita sangat membutuhkan orang lain, siapapun kita, saudara. Kita membutuhkan orang-orang yang berjalan dengan setia bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan hidup. Saudara, betapa resikonya seorang yang tidak punya sahabat, tidak punya orang lain yang berjalan bersama-sama karena dia sangat piatu dan dia mudah sekali jatuh, saudara. Tapi berbahagialah orang yang punya seorang yang bersama-sama dengan dia, sahabat yang mengangkat dia saat dia di dalam kelemahan dan kelemahannya. Seorang yang dapat menguatkan dia, meneguhkan dia kembali dalam kehidupan imannya. Siapapun kita, saudara, kita membutuhkan itu. Dan itulah yang menjadi tujuan kita bergereja. Saudara, kita tidak tahu apakah hari esok lebih baik dari hari ini. Apakah kita masih seperti dulu kembali dalam saat-saat 2 tahun sebelum COVID, saudara, kita tidak tahu. Bagaimana perjalanan waktu dengan segala yang terjadi, sesuatu era baru barangkali dalam kehidupan kita. Satu tantangan bagi kita hari ini, kita berpikir, saudara, apa yang bisa menjadi sesuatu yang konkret di dalam kita mengatakan, aku tetap mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, dan itu berarti umat Tuhan, gereja Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, marilah kita bangkit dari tengah-tengah segala pergumulan kita, walaupun secara pribadi kita tidak bisa menyangkali masing-masing kita punya pergumulan.
Tetapi marilah kita tidak tenggelam di dalam pergumulan dan kesulitan itu, tapi melihat apa yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam anugerahnya untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan pakai saudara. Hidup saudara menjadi berarti sekali pada waktu saudara sungguh-sungguh menyatakan cinta kepada rumah Tuhan dalam arti yang konkret, dan hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam segala situasi dan kondisi, kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami. Kami tidak hanya mengingat ayat ini, janji-Mu ini, tetapi hari ini Tuhan kami mengalami janji-Mu secara konkret dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Kau tetap memakai hidup kami di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Dalam waktu, ruang yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini. Di tengah-tengah segala kesulitan permasalahan sehari-hari yang kami alami. Tuhan, biarlah kami mengalami kehadiran-Mu. Dan secara nyata kami mengalami apa yang menjadi janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan itu yang menjadikan kami hari ini tetap saluran berkat-Mu di dalam kecintaan kami kepada gereja-Mu. Apa yang menjadi pergumulan rekan-rekan kami, gereja-Mu Tuhan, juga menjadi pergumulan kami. Kesulitan-kesulitan yang menimpa orang lain juga menjadi permasalahan-permasalahan kami. Tuhan, terima kasih, tanamkanlah pemahaman-pemahaman lebih mendalam di dalam kami bergereja dan berjemaat. Dan pimpin kami Tuhan untuk kami hidup sehari-hari di dalam berjalan dekat dengan-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu melalui berbagai pelayanan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Demi nama Yesus Kristus kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin.